Halo Sobat U-City, ketemu lagi dengan saya, Mami Endang Ekawati, selaku promotor kesehatan di Puskesmas Prambon, dan Dr. Dina Sanjaya, selaku PJ Klaster 3 di Poli Umum Puskesmas Prambon. Apa kabar, Dr. Dina? Alhamdulillah, sehat luar biasa, Bu Mami. Alhamdulillah, memang dokter fungsional Puskesmas Prambon top luar biasa. Sibuk dengan CKG? Tentunya. Setiap hari? Yap. Oke. Dokter Dina, boleh dong cerita sedikit-sedikit tentang kegiatan CKG, terutama capaian di tahun 2025 dan kira-kira nanti strateginya di 2026 ini apa yang sudah dilakukan? Baik, Bu Mami. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Mungkin ada beberapa warga kita yang belum tahu tentang CKG. Jadi kita punya program dari Pak Presiden kita, Pak Prabowo, bahwa semua warga Indonesia wajib di CKG. Cek kesehatan gratis. Nah, cek kesehatan gratis itu untuk siapa saja? Cek kesehatan gratis untuk seluruh warga Indonesia, Bu Mami. Tentunya termasuk seluruh warga di wilayah kerja kita di Puskesmas Prambon. Untuk di tahun 2025 kita punya target sebesar 36%, di mana dari jumlah penduduk ya? Iya, tentunya dari jumlah seluruh penduduk di Kecamatan Prambon. Dan kita alhamdulillah sudah tercapai di tahun 2025. Namun ada beberapa yang perlu kita evaluasi dari segi kelompok usia, karena kebanyakan yang kita screening itu adalah anak sekolah, padahal seharusnya seluruh warga Prambon juga kita lakukan CKG. Jadi kalau diangkakan 36% itu kurang lebih berapa? Sekitar 26.000. 26.000, banyak sekali juga ya. Lumayan. Dan capaiannya yang untuk tahun 2025 kita sudah sampai di angka 30.000. 30 berarti itu hampir 40% lah lebih ya. Tepuk tangan untuk Puskesmas Prambon, untuk Dr. Dina. Luar biasa. Nah, kira-kira strategi yang membedakan di 2025 udah bisa tercapai nih. Kemudian 2026 ini sejak Januari atau kapan mulai lagi dilakukan CKG-nya? Baik, Bu Mami. Jadi dari evaluasi kita di tahun 2025, kita udah memulai CKG ini di awal tahun. Tentunya di bulan Januari sudah kita mulai. Seluruh pengunjung maupun pasien, termasuk pasien dan pengantar yang datang ke Puskesmas Prambon, kita lakukan semuanya di CKG kan. Termasuk yang di wilayah kah? Iya, termasuk di wilayah. Termasuk yang ada di Posyandu. Dan balita-balita kita juga termasuk kita lakukan CKG. Jadi kalau demikian, selain pasiennya, pengantarnya juga di CKG ya? Apakah mereka berkenan, dokter? Tentunya dengan kita berikan edukasi ya Bu Mami, bahwa kita berikan pengertian bahwa seluruh warga Indonesia wajib dilakukan screening. Alhamdulillah mereka semua mau. Oh ya, alhamdulillah. Kemudian kalau para pengantar, kira-kira pengantar yang ke poli umum, ke poli lansia, atau mungkin ada pengantar yang lain? Kita kan punya program ya Bu, yaitu ramah anak, di mana setiap hari akhir pekan biasanya kita datangkan anak-anak TK. Nah itu biasanya diantar juga oleh orang tuanya dan kita lakukan pula mereka untuk dilakukan CKG. Artinya yang ngantar kan biasanya anak itu ibu-ibu ya, ibu-ibu ya. Berarti mereka ibu-ibu itu di CKG juga. Ya, selain anaknya di CKG atau kesini ramah anak dalam rangka bagaimana? Boleh diceritakan sedikit? Jadi ramah anak yaitu kita mendatangkan anak-anak TK dari seluruh wilayah kerja di Puskesmas Prambon, di mana dilakukan screening, dilakukan CKG pula untuk anak-anaknya, dilakukan screening tumbuh kembang, lalu kita lakukan pengecekan secara antropometri, dan pula untuk ibu-ibu pengantarnya kita lakukan CKG. Luar biasa ya program ramah anak ini, dan kelihatannya didukung oleh CKG yang oleh pengantar-pengantar. Kira-kira capaian CKG 2026 ini di bulan ini berapa?
Alhamdulillah sampai di akhir bulan Februari ini kita sudah dapat di angka 4.900-an Bu Mami. Oh, kalau 4.900 berarti hampir 6-7%. Iya. Wah, luar biasa ini. Kemudian kira-kira nih setelah CKG ini berlangsung, dan yang kemarin tadi ceritanya kan banyak anak sekolah di 2025 yang di CKG, lebih banyak anak sekolahnya daripada yang usia yang lain, begitu ya. Sudah ada gambaran evaluasi mungkin apa yang sudah, mungkin kan ketemu nih penyakit hipertensinya berapa persen, penyakit diabetesnya berapa persen. Nah itu pernah enggak ada imbal balik feedback ke sekolah mungkin atau ke masyarakat atau gimana lah? Jadi di tahun 2025 itu kebetulan angka hipertensi di usia anak sekolah itu di angka 21%. Oh, lumayan tinggi ya. Tinggi. Nah, dan angka diabetesnya di angka Prediabetes dan diabetes. Prediabetes dan diabetes itu di angka 3%. Termasuk PR juga ini untuk saya selaku petugas promosi kesehatan. Wah, Tentu berarti untuk kita semua ya. Ya. Nah, ini mungkin kemudian sepertinya di 2026 nanti ada hal yang baru, harus ada tata laksana untuk hal-hal seperti itu atau bagaimana ya? Untuk yang nanti kasus-kasus seperti itu. Kan kita tiap tahun akan diulang. Nah, kira-kira tata laksana yang harus diberikan untuk mereka, terutama mungkin anak-anak sekolah. Kita bicara tentang anak sekolah dulu, yang hipertensi ataupun yang ada diabetes itu bagaimana? Baik. Jadi harapannya di tahun 2026 nanti ketika kita lakukan screening dan ditemukan adanya hipertensi maupun diabetes dan prediabetes, kita lakukan perujukan ke puskesmas tentunya, karena screening ini bisa dilakukan di luar puskesmas gitu Mami, seperti yang kita lakukan di sekolah maupun di posyandu, sehingga harapannya yang terjaring itu bisa datang ke puskesmas, lalu kita lakukan edukasi tentunya yang pertama tentang gaya hidup yang mereka harus rubah seperti apa ya, karena ada faktor resiko yang bisa dirubah seperti pola makan seperti itu. Lalu ketika sudah kita lakukan edukasi tidak membaik, mungkin bisa kita laksanakan dengan obat ataupun kita berujukan seperti itu. Tadi kayaknya banyak anak sekolah ya, berarti yang ada yang tidak tercapai sepertinya. Usia berapa dokter? Dewasa dan lansia. Nah, kira-kira kenapa usia dewasa dan lansia ini kan sebenarnya tingkat resiko terkena hipertensi, diabetesnya kan lebih tinggi. Tapi kenapa justru mereka nggak mau ya di CKG? Nggak mau atau memang petugas kesehatan yang belum sampai ke sasarannya? Jadi berdasarkan evaluasi kita di tahun 2025 itu Bu Mami, banyak warga kita terutama usia dewasa dan lansia itu takut dilakukan CKG karena takut ketahuan penyakitnya seperti itu. Padahal dengan dilakukan CKG kita bisa lebih mendeteksi awal terhadap penyakit-penyakit yang bersifat kronis seperti hipertensi dan diabetes seperti itu. Wah, ini jadi PR dong buat saya selaku promotor kesehatan. Nampaknya masyarakat kurang sadar, kurang siap, juga belum tahu tujuan dan manfaat dari CKG ini. Program pemerintah ini harus kita dukung. Terima kasih masukannya. Jadi saya selaku promotor kesehatan beserta tim, khususnya di Puskesmas Prambon, akan berusaha lebih keras untuk bisa mempromosikan tujuan CKG ini supaya sasaran 2026 yang tadi berapa? 46% untuk 2026 bisa tercapai. Alhamdulillah, mudah-mudahan capaian itu bisa kita mendapatkan dukungan semuanya dari lintas sektor, dari masyarakat, dengan saya akan berjuang untuk meningkatkan promosi kesehatan di Puskesmas Prambon. Terima kasih Dr. Dina atas bincang-bincang siang kita tentang CKG, dan untuk mengakhiri kegiatan bincang-bincang kita hari ini, mungkin ada pesan untuk masyarakat Kecamatan Prambon khususnya dalam kegiatan CKG tahun 2026 ini.
Baik, pesan dari kami, mari kita sukseskan acara cek kesehatan gratis kita dengan cara mendaftarkan diri di link berikut ini, serta dapat datang ke Puskesmas Induk, ke Posyandu, maupun dapat mengundang kami di acara seperti arisan maupun di acara pengajian seperti itu. Oh, hebat. Siap diundang berarti ya? Insya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, baiklah. Ini kita berada di akhir obrolan kita, dan apa yang membuat teman-teman di Puskesmas Prambon ini kira-kira semangat sampai siap dipanggil di acara arisan, pengajian, mungkin tidak sinten ya, atau mungkin kegiatan di desa seperti selamatan yang lain gitu ya. Siapkah? Insya Allah. Oh, luar biasa. Apa kira-kira moto yang dibawa oleh teman-teman Puskesmas Prambon sehingga begitu semangatnya? Apa, dokter? Layananku, ibadahku.